Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa dengan NIM 2004218 dari Prodi Ilmu Administrasi Negara. Dalam video ini saya akan menyampaikan laporan kuliah kerja lapangan di Kota Bukit Tinggi dengan mata kuliah Administrasi Kependudukan dan Governansi Digital. Selamat menyaksikan. Pendahuluan. 1. Latar belakang. Kegiatan kuliah kerja lapangan atau KKL merupakan kegiatan yang memadukan observasi, kunjungan, dan wisata mahasiswa ke tempat-tempat, instansi, ataupun lembaga yang berkaitan dengan disiplin ilmu atau bidang yang ditekuni mahasiswa di perguruan tinggi. Program kuliah kerja lapangan atau KKL merupakan kegiatan praktek lapangan salah satu mata kuliah di jurusan Ilmu Administrasi Negara. KKL merupakan proses pengimplementasian semua materi yang didapatkan di perkuliahan, yang mana dari keseluruhannya sudah dipelajari secara teori melalui bimbingan para dosen yang sudah ahli di bidangnya masing-masing, sesuai dengan mata kuliah yang diajarkan secara profesional. Selanjutnya adalah rumusan masalah. Adapun permasalahan yang akan dibahas dalam laporan ini adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu apa permasalahan lingkungan hidup yang terus terjadi di Kota Bukit Tinggi. Yang kedua, bagaimana upaya Dinas Lingkungan Hidup dalam mengelola volume sampah yang cukup tinggi di Kota Bukit Tinggi. Yang ketiga yaitu bagaimana penerapan teknologi informasi di Mal Pelayanan Publik atau MPP di Kota Bukit Tinggi. Selanjutnya yang ketiga yaitu manfaat dan tujuan KKL. Yang pertama yaitu mengetahui permasalahan lingkungan hidup yang terus terjadi di Kota Bukit Tinggi. Yang kedua, menambah informasi dan wawasan mahasiswa mengenai pengelolaan sampah di Kota Bukit Tinggi. Yang ketiga yaitu menambah wawasan mahasiswa mengenai penerapan teknologi informasi di Mal Pelayanan Publik Kota Bukit Tinggi. Selanjutnya yaitu waktu dan lokasi KKL. Kegiatan kuliah kerja lapangan atau KKL ini dilaksanakan selama kurang lebih 2 hari, yaitu pada tanggal 24 dan 25 Oktober 2022, di mana pada tanggal 24 Oktober dilaksanakan kunjungan ke Kantor Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Kota Bukit Tinggi, dan tanggal 25 Oktober kegiatan KKL dilaksanakan di Mal Pelayanan Publik Kota Bukit Tinggi. Selanjutnya adalah yang bab kedua, yaitu kajian teori. 1. Konsep administrasi kependudukan dan lingkungan hidup. Administrasi kependudukan adalah suatu rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. Sedangkan lingkungan hidup adalah keseluruhan unsur atau komponen yang berada di sekitar manusia, yang mempengaruhi kehidupan dan perkembangan individu yang bersangkutan. Jadi, administrasi kependudukan dan lingkungan hidup itu merupakan hal yang kompleks, di mana kependudukan akan memiliki korelasi dengan lingkungan hidup manusia. Lingkungan hidup yang rentan dengan masalah yang pelik menuntut manusia sebagai penduduk untuk menata dan menjaga keseimbangannya agar tetap layak dihuni. Dinamika kependudukan akan selalu mempengaruhi lingkungan hidup manusia. Yang B yaitu pencemaran lingkungan karena proses pembangunan. Berbagai kerusakan lingkungan akibat proses pembangunan sudah sering kita temui. Saat ingin membangun suatu kawasan dengan merubah hutan, betapa ruginya pembangunan yang dilakukan di hutan dan perbukitan akan mengurangi daerah resapan air dan oksigen. Sebab keduanya sangat penting buat kehidupan, di mana resapan air mampu menyerap air dalam jumlah banyak dari sebuah pohon. Bila suatu daerah tandus atau rusak, maka air dari resapan pohon yang muncul dari hujan tidak akan bisa ditampung dalam jumlah yang banyak oleh tanah, karena tidak adanya pepohonan yang menyerap air langsung dari tanah sebagai cadangan air untuk di masa berikutnya. Itulah sebabnya jika pohon ditebang dan menyebabkan hutan gundul, maka akan menimbulkan longsor dan banjir. Karena banyaknya dampak yang ditimbulkan, penting untuk melakukan analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL jika ingin melaksanakan proses pembangunan. Dengan adanya AMDAL, setiap pembangunan yang dilakukan oleh perusahaan bisa membuat masyarakat sekitar masih merasa aman untuk tinggal di wilayah pembangunan. Yang C yaitu kaitan pertumbuhan penduduk dengan lingkungan hidup. Pertumbuhan penduduk pada hakikatnya sama dengan proses pembangunan. Ledakan penduduk yang tinggi menyebabkan kerusakan lingkungan seperti alih fungsi lahan yang digunakan untuk membangun kawasan pemukiman yang baru. Selain itu, penduduk yang tinggi juga mari perairan, lihat saja di kota-kota besar misalnya. Banyak kawasan pemukiman kumuh yang berada di kawasan air. Akibatnya air di sekitarnya tercemar karena aktivitas manusia. Di samping itu,
Jumlah penduduk yang besar berarti sampah semakin menjadi menumpuk. Jumlah sampah yang sekarang ini sampai berjuta ton per hari. Hal ini menjadi problema atau permasalahan. Masih banyak masyarakat yang membuang sampah sembarang tempat, serta masih banyak sampah yang tidak terangkut setiap hari, sehingga menimbulkan polusi dan mengganggu kebersihan serta kesehatan lingkungan. Jadi, sampah menjadi persoalan yang sangat besar karena pertumbuhan penduduk. Selanjutnya adalah bagian ketiga atau bab 3, yaitu pembahasan. 1. Kunjungan ke Dinas Lingkungan Hidup Kota Bukit Tinggi. Adapun kunjungan pertama, kegiatan kuliah kerja lapangan ini adalah ke Dinas Lingkungan Hidup Kota Bukit Tinggi atau DLH Bukit Tinggi. Dalam acara ini, materi kegiatan disampaikan oleh Bapak DRS Aldias Nur MSI selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bukit Tinggi tersebut. Dalam materi yang disampaikan, permasalahan lingkungan hidup Kota Bukit Tinggi yang sering terjadi adalah jumlah sampah atau volume sampah yang masih tinggi dan terus bertambah. Penyebabnya adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu ketidakdisiplinan warga Bukit Tinggi dalam jadwal pembuangan sampah. Yang kedua, tingginya jumlah wisatawan mempengaruhi tingginya jumlah sampah per kapita di Bukit Tinggi. Yang ketiga yaitu tingginya tingkat aktivitas masyarakat di Kota Bukit Tinggi berimplikasi juga pada tingginya volume sampah. Kesadaran masyarakat yang masih rendah dalam membuang sampah ataupun dalam pengelolaan pemanfaatan sampah hingga berdaya guna dan lain sebagainya. Dalam kegiatan ini didapatkan informasi sebagai berikut. Yang pertama yaitu 0,9 kg per jiwa menyumbang sampah setiap harinya. Jumlah ini melebihi kapasitas volume sampah standar nasional, yaitu hanya sekitar 0,7 per jiwa setiap harinya. Yang kedua yaitu 60% dari keseluruhan sampah di Kota Bukit Tinggi adalah sampah organik. Yang ketiga yaitu 16% adalah sampah plastik. Yang keempat yaitu volume sampah akan terus meningkat pada hari Senin. Selanjutnya, upaya pengelolaan sampah yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup di Kota Bukit Tinggi untuk menangani jumlah sampah yang cukup tinggi ini. Maka DLH melakukan upaya-upaya sebagai berikut, yaitu yang pertama, membentuk bank sampah. Yang kedua, mengangkut tumpukan sampah secara rutin oleh petugas. Yang ketiga, membentuk 18 tempat pembuangan sementara atau TPS. Yang keempat, menerapkan program rumah kompos dan rumah magot. Namun, Kepala Dinas DLH menyebutkan bahwa ada rencana penghapusan TPS. Tujuannya adalah mengurangi tumpukan sampah yang merusak pandangan mata di setiap sudut Kota Bukit Tinggi. Alat-alat yang disediakan Dinas Lingkungan Hidup untuk mengangkut tumpukan sampah, yaitu yang pertama kompaktor, yang kedua pickup, yang ketiga truk sampah, dan keempat becak motor, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu kunjungan kuliah kerja lapangan ke Mal Pelayanan Publik atau MPP Kota Bukit Tinggi. Perjalanan hari kedua kegiatan kuliah kerja lapangan atau KKL ini adalah kunjungan ke Mal Pelayanan Publik atau yang biasa disingkat dengan MPP di Kota Bukit Tinggi. Dalam kegiatan kuliah kerja lapangan hari kedua ini, hanya 30 orang saja dari 140 mahasiswa yang diperbolehkan mengikuti pemberian materi di dalam ruangan. Tujuan hal tersebut adalah agar tidak mengganggu proses kerja pegawai yang ada di dalam kantor Mal Pelayanan Publik tersebut. Mahasiswa selebihnya diinstruksikan untuk mengobservasi dan mengamati kantor MPP, baik melalui pengamatan maupun wawancara yang dilakukan oleh per kelompok yang sudah dibagi sebelumnya. Dalam salah satu wawancara ke kelompok tersebut, salah satu contoh penerapan teknologi informasi di kantor Mal Pelayanan Publik adalah penggunaan aplikasi e-Samsat, yaitu sistem administrasi satu atap yang memiliki 3 instansi terkait. Dengan menggunakan aplikasi e-Samsat ini, masyarakat mendapatkan kemudahan untuk membayar pajak, mempermudah pegawai dalam bekerja, seperti input data, cek data, dan lain sebagainya. Kesimpulan, lingkungan hidup terus menjadi isu yang populer di masyarakat. Masalah lingkungan hidup menjadi perbincangan di halayak umum. Berbagai permasalahan lingkungan hidup akhir-akhir ini mulai banyak dijumpai sekitar kita, di mana permasalahan ini jika dibiarkan semakin lama akan semakin besar. Sampah adalah isu yang selalu menjadi polemik di Kota Bukit Tinggi. Volume sampah di Bukit Tinggi melampaui kapasitas standar nasional. Banyak hal yang melatar belakangi kemunculan hal ini, yaitu
Banyaknya aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat, ditambah dengan banyaknya wisatawan yang datang untuk berwisata di Kota Bukit Tinggi. Berbagai upaya pun telah dilakukan oleh DLH terkait. Misalnya, menerapkan program rumah kompos dan rumah magot, melakukan pembersihan rutin dengan alat yang sudah disediakan seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Yang selanjutnya yaitu membentuk bank sampah dan lain sebagainya. Untuk menghindari isu yang tidak diinginkan, Dinas Lingkungan Hidup Kota Bukit Tinggi mencoba merencanakan penghapusan TPS agar Kota Bukit Tinggi indah untuk dipandang. Penggunaan teknologi sudah diterapkan di kantor mal pelayanan publik. Salah satunya dapat dilihat dari proses kerja yang sudah menerapkan penggunaan aplikasi e-Samsat. Dengan penggunaan ini, baik masyarakat maupun petugas pelayanan mendapatkan kemudahan sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Hanya saja, kendala yang terjadi hanyalah pada jaringan internet yang kadang-kali mengalami gangguan, namun tidak menurunkan efektivitas kerja aplikasi e-Samsat ini. Sarannya yaitu bagi pemerintah Bukit Tinggi, terkhusus Dinas Lingkungan Hidup terkait hendaknya meningkatkan lagi upaya perbaikan lingkungan hidup di Kota Bukit Tinggi ataupun pengelolaan sampah di Bukit Tinggi. Yang kedua yaitu bagi pemerintah sebaiknya mengupayakan usaha yang lebih baik lagi dalam pengelolaan sampah agar semua tumpukan sampah di Kota Bukit Tinggi atau di sudut kota dapat ditangani dengan baik dan efektif. Yang ketiga yaitu mengingat banyaknya wisatawan dari luar yang berdatangan, baik dari luar provinsi atau kota maupun dari Provinsi Sumatera Barat sendiri, Dinas Lingkungan Hidup juga perlu menambah fasilitas pembuangan sampah di setiap sudut kota Bukit Tinggi, seperti tempat sampah dan lain sebagainya. Selanjutnya, bagi masyarakat hendaknya meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga kebersihan dan bahaya membuang sampah yang tidak dengan semestinya, sebab dengan membuang sampah sembarangan maka terjadilah tumpukan sampah yang dapat menyebabkan polusi dan sarang penyakit bagi masyarakat itu sendiri. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.